Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutera. Seperti telah kita sebutkan semalam bahwa bagian pertama dari pembahasan kasus-kasus psikosomatik di dalam praktek sehari-hari di bidang ilmu kedokteran psikiatri, hari ini kita akan bahas kembali, dan tentunya ini menjadi satu hal yang penting karena pada dasarnya pasien-pasien yang mengalami kasus psikosomatik itu sangat cukup banyak. Dan semalam kita sudah membahas tentang dispepsia fungsional. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang gangguan nyeri yang mana fibromialgia dan chronic fatigue syndrome merupakan bagian dari masalah nyeri yang terkait dengan somatisasi. Fibromialgia kalau kita lihat memang merupakan masalah yang terkait dengan klinik reumatologi penyakit dalam dan sering menjadi masalah karena dasar dari organ yang terlibat di dalam gejala-gejala fibromialgia ini tidak terlalu bisa dideteksi dan akhirnya menjadi suatu anggapan bahwa fibromialgia merupakan gangguan fungsional dan gejalanya mirip pada pasien gangguan nyeri dengan diagnosis somatoforem. Nah, kita tahu bahwa gangguan somatoforem dalam DSM-4 dimasukkan dalam kategori gangguan kejiwaan. American College of Rheumatology menyatakan bahwa fibromialgia dikarakteristikkan sebagai suatu nyeri yang meluas, yang berlangsung lebih dari 3 bulan, dengan 18 poin tender di sekujur tubuh, di mana 11 saja diantaranya sudah dianggap sebagai masuk kategori fibromialgia. Beberapa literatur mengatakan 3 bulan pasien mengalami nyeri tanpa diagnosis gangguan organ yang jelas, maka bisa disebut sebagai fibromialgia. Di dalam praktek sehari-hari kita melihat bahwa pasien-pasien yang mengalami fibromialgia mempunyai komorbiditas gangguan psikiatrik seperti depresi dan cemas. Kita melihat juga bahwa banyak masalah-masalah terkait dengan kelelahan. Kalau diperhatikan di dalam praktek umum, kita melihat kasus-kasus gangguan kelelahan, biasanya pasien meminta tambahan vitamin atau suplementasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh maupun kekuatannya. Kita juga melihat di pasaran obat-obat bebas, banyak yang dikategorikan sebagai obat-obat penambah tenaga, vitamin, ya, untuk memperkuat daya tahan tubuh dan juga meningkatkan kualitas hidup supaya tidak terlalu gampang menjadi lelah. Nah, apa yang disebut sebagai chronic fatigue syndrome atau sindrom kelelahan kronis adalah kelelahan yang tidak bisa dijelaskan secara objektif medis yang terjadi sekurangnya 6 bulan. Biasanya onsetnya baru, ya, tidak berhubungan dengan kelelahan akibat kerja, tidak berkurang dengan istirahat, dan menyebabkan aktivitas fisik jauh berkurang. Jadi kalau misalnya pasien mengalami kelelahan setelah melakukan aktivitas fisik, itu biasanya bukan merupakan sindrom kelelahan kronis. Adanya 4 atau lebih gejala di bawah ini juga memberikan suatu keterangan tentang bagaimana sindrom kelelahan kronis itu terjadi, yaitu adanya gangguan memori subjektif, ya, mudah lupa, sulit konsentrasi, sakit leher atau sakit tenggorokan, nyeri tekan lymph node, ya, di daerah dekat misalnya di bawah dagu, adanya nyeri otot, sakit kepala, tidur yang tidak nyenyak, dan kelelahan pasca melakukan kerja yang bertahan lebih dari 24 jam.
Pada dasarnya, kalau kita melihat berbagai literatur, fibromialgia dan kelelahan kronis ini gejalanya tumpang tindih, walaupun gejala utamanya berbeda. Fibromialgia sering disebut nyeri dengan kelelahan, sedangkan chronic fatigue syndrome sering disebut kelelahan dengan nyeri. Pilihan terapi untuk fibromialgia dan sindrom kelelahan kronis bertujuan untuk menghilangkan nyeri, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan fungsi fisik dan sosial. Berbagai pilihan banyak disebutkan dan berhubungan dengan pilihan-pilihan penggunaan obat-obat antidepresan seperti amitriptilin, golongan SSRI seperti sertralin dan fluoxetine, serta SNRI seperti duloxetine. Obat pilihan lain adalah pregabalin yang juga sering diresepkan untuk kasus-kasus fibromialgia. Sedangkan terapi non-farmakologinya adalah edukasi, fisioterapi, dan terapi psikoterapi dengan cognitive behavior therapy. Yang paling penting yang perlu diingat adalah bahwa gejala psikosomatik akan lebih sering ditemui oleh dokter umum di pelayanan primer. Pendekatan psikosomatik, biopsikososial sangat diperlukan, dan perlu diingat bahwa kalau kita melihat kemarin bahwa banyaknya gejala-gejala psikosomatik terkait dengan gejala-gejala fisik, maka pertama kali yang perlu kita perhatikan adalah bahwa penyakit tersebut bisa disebabkan karena dasar medis fisik. Ya, sehingga eksklusi harus dilakukan terlebih dahulu sampai tiba pada kesimpulan adanya gangguan yang bersifat psikosomatik. Prinsip biological priority and psychological supremacy sebagai pendekatan perlu ditekankan. Obat-obat psikiatrik, antidepresan, dan anti cemas bisa membantu pasien, tetapi gunakan secara bijaksana dan sesuai dengan kemampuan. Jika keberlanjutan dari gejala-gejala ini terus-menerus ada, maka kita tidak perlu ragu untuk mengkonsultasikan ke psikiater, dokter yang mempunyai kompetensi dalam penanganan kasus-kasus psikosomatik. Sehingga yang paling penting kita perlu terus untuk berupaya. Nah, ini adalah bagian terakhir. Nah, buku ini sudah terbit sejak tahun lalu sebenarnya dan saat ini sedang out of stock, ya. Dan dalam buku ini saya banyak menulis tentang hubungan antara kondisi kejiwaan dengan gangguan medis. Nanti di lain kesempatan jika memang sudah ada, buku ini akan kembali diterbitkan mungkin dengan perubahan di sana sini. Semoga informasi yang singkat ini bisa bermanfaat dan saya berharap ke depan akan lagi banyak berbagai presentasi berkaitan dengan masalah psikosomatik. Dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Dr. Andri di sini. Salam sehat jiwa.